ucapan syukur kita kehadiran Tuhan pada sore hari ini. Atas karena kebaikan dan kemurahan-Nya, kita boleh datang kembali tempat ini. Kita mau memuji Tuhan dan mengagungkan nama-Nya. Karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang agung, Allah yang layak ditinggikan. Ketika umat Allah bersorai-sorai bagi nama-Nya, maka kemenangan akan terjadi, maka mujizat Tuhan akan dinyatakan. Setiap kita dikuatkan, setiap kita dipulihkan, setiap kita dimenangkan di dalam nama-Nya. Mari umat Tuhan, membuat kita bangkit berdiri, berikan sorai-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. Yesus, siapa yang percaya hidupnya dimenangkan oleh Tuhan? Siapa yang percaya hidupnya dipilih oleh Yesus untuk memberitakan kasih-Nya? Berikan tepuk tanganmu yang dahsyat bagi Tuhan.
Kaulah segalanya, Kaulah Allah yang hebat, Kau yang layak disanjung, Kau yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan,
padamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu penyelamatku. Engkau penyelamat kami, sekali lagi umat Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Glory, 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 nama kami Tuhan, Rabi kami Yesus, Rabi kami Tuhan, kami dibenarkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Mari angkat suaramu, muliakan Dia. Dia ajaib, Dia ajaib. Yesus, Kau Allah yang perkasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Semua berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Dia layak, Dia layak, Dia yang patut ditinggikan, Dia yang patut diagungkan selama-lamanya. Jesus, Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami muliakan nama-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Oh yeah. Oh, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau melawat setiap kami. Engkau lihat orang-orang yang haus, Engkau lihat orang-orang yang rindu, Engkau lihat orang-orang yang menginginkan Tuhan lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Engkau penuhi kami, Engkau lawat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jesus layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namanya besar. Yes. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah. Serukan Yesus layak. Yes. Dipuji,
namamu besar dan mulia. Sekali lagi umat Tuhan, sama-sama dua-dua tangan kita angkat pada Tuhan. Dia yang layak, hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak. Selamanya, selamanya. Dia dahsyat, dia ajaib, dia luar biasa. Namamu besar. Haleluya. Lebih lagi katakan namamu besar. Besar. Dia terdahsyat, dia terhebat, dia mulia. Haleluya. Oh, kami percaya malam ini malam berjumpa dengan Tuhan, malam mujizat, malam lawatan, malam kemenangan, malam terobosan buat setiap kami. Haleluya. Tubuh yang lemah dikuatkan, tubuh yang sakit disembuhkan, keluarga dipulihkan, kami dibangkitkan, memiliki roh yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala. Haleluya. Mari umat Tuhan lagi lagi. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya di tempat ini Engkau dimuliakan. Kami percaya setiap kami bangga kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang kasihnya besar kepada kami, Allah yang memperhatikan kami, Allah yang menyayangi kami, Allah yang peduli kepada setiap kami. Dan dari tempat ini kami mau berkata, kami bangga kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Kami nyatakan hanya Yesus yang layak dimuliakan, Yesus yang layak ditinggikan, Yesus yang layak diagungkan. Haleluya. Singkawang diberkati dan penuh kemuliaan Tuhan. Singkawang penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati dan penuh kemuliaan Tuhan. Ada pelindungan buat Indonesia, ada pelindungan buat Singkawang, ada pelindungan buat anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Oh haleluya. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu malam hari ini. Bicara kepada setiap kami, urapi setiap kami, buat hati kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga masa-masa ini apapun keadaannya, anak Tuhan berkemenangan, anak Tuhan tetap bersemangat, anak Tuhan keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Yesus Kristus Tuhan. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi boleh serukan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Yesus hebat. Amin. Sebelum saudara duduk, boleh angkat 2 jempol buat setiap orang di sekitar saudara. Katakan sama mereka, Yesus kita baik. Lagi, Yesus kita
Yesus kita. Baik. Yesus kita. Baik. Bilang sama sebelah saudara, kamu luar biasa. Silakan duduk kembali. Saya mau pastikan bahwa saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Oh, haleluya. Saya sekali lagi mau pastikan saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Yes. Silakan duduk kembali. Dalam masa-masa ini, saudara, yang perlu kita bangun adalah semangat kita. Yang perlu kita terus tingkatkan adalah gairah kita kepada Tuhan. Karena ketika engkau semangat, engkau bergairah, engkau akan menjadi orang percaya yang tidak tergoncangkan. Engkau akan menjadi orang percaya yang tetap kuat. Engkau akan menjadi orang percaya yang tidak terhentikan oleh keadaan apapun. Dan saya pastikan hidupmu diberkati, hidupmu luar biasa, hidupmu memuliakan Tuhan. Mana umat pemenang? Lebih lagi. Haleluya. Wow, saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Saudaraku, untuk mulai minggu depan, ibadah Paskah di awal bulan April tanggal 4, saya mau infokan bahwa ibadah kita di tempat ini menjadi 3 kali, saudara. Ibadah pagi jam 9, ibadah sore jam 5, ibadah malamnya jam 6:30, saudaraku. Karena ibadah kita dipersingkat jadi 1 jam, jangan bilang 1 jam saja. Karena kalau saya khotbah pasti lewat, saudara. 1 jam lebih sedikit. Nah, saudara, kenapa kita buat begini? Karena untuk beberapa waktu ini, saudaraku, seringkali bangku yang tersedia sudah penuh. Nah, sehingga ada beberapa orang yang datang harus dicegah dan disuruh pulang, saudaraku. Minggu yang lalu terjadi dan beberapa kali terjadi, sehingga mau tidak mau, saudara, kita tambah ibadah. Ibadah pagi juga semakin bertambah dengan kondisi bangku yang ada, dan mau tidak mau untuk beberapa bulan ke depan pun kemungkinan di ibadah pagi akan tambah lagi. Saudara, kita tidak memperbesar ruangan, tapi memperbanyak jam ibadah. Bilang sama sebelah saudara, kamu luar biasa. Haleluya. Saya mau dengar suara-suara saudara yang memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Nah, saudaraku, dalam bulan ini, saudara, akhir bulan dari bulan Maret dan masuk bulan Maret, saya akan bicara tentang bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Kerinduan saya adalah setiap kita harus bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Dalam hubungan dengan Tuhan, dalam keakraban dengan Tuhan. Saudara, tidak peduli dengan keadaan apapun. Karena ketika engkau intim dengan Tuhan, ketika engkau bertumbuh di dalam Tuhan, saya pastikan setiap keadaan tidak dapat menggoncangkan saudara, tidak dapat menggoyahkan saudara, tidak dapat melemahkan saudara. Dan kita akan menjadi orang Kristen yang kuat di segala keadaan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada banyak orang peduli dengan segala keadaan. Ketika engkau fokus kepada keadaan, bukan menjadikan kita lebih baik, bukan menjadikan kita lebih tenang, bukan menjadikan kita lebih damai. Yang ada adalah semakin takut, semakin gentar, semakin cemas. Nah, saudaraku, hari-hari ini kita harus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Lewat apa? Tiap-tiap hari, saudara, kita buat kegerakan. Setiap hari adalah intim dengan Tuhan. Ketika engkau intim dengan Tuhan, ketika engkau dekat dengan Tuhan, dalam pekerjaan kau intim, dalam apapun kau intim, engkau bergaul sama Tuhan. Saya mau katakan, goncangan semakin hebat hari-hari ke depan, keadaan semakin sulit semakin ke depan, tapi engkau tidak tergoncangkan. Amin. Siapa yang mau hidupnya tidak tergoncangkan? Siapa yang rindu hidupnya semakin hari semakin kuat? Siapa yang mau semakin hari semakin maju? Siapa yang mau semakin hari mengalami kemenangan? Bilang sama-sama, saya harus bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, ayo
tiap hari intim dengan Tuhan. Haleluya. Nah, malam ini saya akan bicara tentang cakap menanggung segala perkara. Lagi katakan sama-sama, cakap menanggung segala perkara. Mari katakan lebih keras, saya cakap. Mana suara umat pemenang? Saya cakap menanggung segala perkara. Saya harus ingatkan saudara, semakin hari semakin banyak perkara yang akan kita hadapi. Semakin hari semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi pastikan engkau kuat dalam Tuhan. Perkara apapun engkau cakap menanggungnya. Perkara apapun engkau dapat menghadapinya. Perkara apapun engkau mampu melewatinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ingat selalu saya berkata, Tuhan menciptakan kita, Tuhan mengadakan kita, bukan jadi orang yang kalah. Bukan menjadi orang yang lemah. Bukan menjadi orang yang mudah menyerah. Tuhan jadikan kita lebih dari pemenang. Bilang sama sebelah saudara, kamu dan saya lebih dari pemenang. Ayo suami istri berkata, apa kamu lebih dari pemenang? Ayo yang istrinya bilang, yang suaminya bilang sama istrinya, tepuk istrinya. Kalau suami istri boleh lah ya. Yang lain jangan saudara. Apalagi anak-anak muda yang bawa pasangan, jangan ditepuk saudara. Ya, bilang kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Nah, orang yang menyadari dia lebih dari pemenang, dia akan dekat dengan Tuhan. Ketika dia dekat dengan Tuhan, ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada gairah baru yang surga berikan. Sehingga engkau menjadi orang percaya yang cakap menanggung segala perkara. Amin. Amin. Jadi bukan menghindar dari perkara, lari dari perkara. Semuanya itu akan semakin hebat hari-hari ke depan. Tapi ketika engkau dan saya kuat dalam Tuhan, saya mau berkata saudara, perkara apapun tidak bisa menghentikan engkau. Masalah apapun tidak bisa menggoyahkan engkau. Tantangan apapun tidak bisa menghentikan engkau. Karena engkau cakap menanggung segala perkara bersama dengan Yesus. Dia beri kekuatan, dia beri kemampuan. Dia ada di pihak saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia Allah sebagai pahlawan yang hadir memberi kemenangan dan memberikan kekuatan buat setiap kita. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Kalau saudara tidak keberatan boleh berdiri. Sorakan, saya cakap menanggung segala perkara. Saya cakap menanggung segala perkara. Saya cakap menanggung segala perkara. Silakan duduk kembali dan bilang sama sebelah saudara, saya duduk dengan orang yang luar biasa. Nah, ketika kita menyadari kita cakap menanggung segala perkara, engkau lihat perkara, bilang sama sebelahnya, biasa. Amin. Saudara ingat, Tuhan yang menjadikan engkau dan saya cakap menanggung segala perkara adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tetap sama. Oh, kalau dia menyertai Musa, saudaraku, dan menyatakan kuasanya sedemikian dahsyat dalam perjalanan hidup Musa. Dia menyertai Yosua. Dia beri kemenangan, saudaraku. Bahkan tembok Yeriko yang tidak mungkin diruntuhkan oleh manusia dalam waktu sekejap. Tapi Tuhan bisa, saudaraku. Nah, Tuhan yang tidak pernah berubah menyertai mereka. Bilang sama sebelah saudara, menyertai kita juga. Amin. Dia yang bekerja dulu melalui para nabi dan rasul. Dia Tuhan yang juga bekerja sampai hari ini bagi saudara dan saya. Bahkan sampai selama-lamanya dia tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Sehingga orang percaya di dalam Tuhan, dia akan berkata, saya cakap menanggung segala perkara. Lagi saya cakap menanggung segala perkara. Amin. Pemazmur berkata, saudara dan saya adalah anak-anak panah yang ada di tangan pahlawan.
Amin. Pahlawan yang terlatih, pahlawan yang hebat, pahlawan yang sudah membuktikan kepahlawanannya. Anda dan saya ada di tangannya. Ketika dia menembakkannya, bilang sama sebelah saudara, pastinya engkau dahsyat. Bilang lagi, pastinya engkau luar biasa. Jadi ketika engkau bangun pagi, lihat hidupmu. Saya ada di tangan pahlawan. Amin. Ketika engkau menyadari engkau ada di tangan pahlawan, apapun yang engkau kerjakan, engkau ada di tangan pahlawan. Memang kita bukan ahlinya, tapi pahlawan kita ahlinya. Memang kita bukan jagonya, tapi pahlawan kita jagonya. Memang kita bukan hebat, tapi pahlawan kita yang terhebat. Engkau dan saya ada di dalamnya. Ada pada pahlawan yang terhebat, ada pada pahlawan yang jago, ada pada pahlawan yang tidak terkalahkan. Yes. Sehingga hari-hari ini kau akan berkata apapun yang terjadi, saya cakap menanggung segala perkara. Ketika ada perkara besar, tantangan besar, saya cakap menanggung segala perkara. Dan saya percaya tahun ini dan seterusnya adalah tahun kemenangan buat setiap saudara. Tahun lawatan bagi setiap saudara. Tahun yang dahsyat bagi setiap kita. Boleh berikan sekali lagi sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang, saya cakap menanggung segala perkara. Yang istrinya bilang sama suaminya, kamu memang cakap. Ya, pengertian daripada cakap adalah apa? Semua pasti tahu. Oke, kita lihat Alkitab kita sama-sama. Buka di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Saudara jangan diam dong. Saya ada di depan orang yang diberkati Tuhan kan. Ada beberapa tempat hujan, gak peduli saudara. Di tempat ini pesta kemenangan. Amin. Ayat 12 sampai 13 saya bacakan dalam Filipi 4. Di sini dikatakan, Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sebab apa? Sebab segala perkara. Mana suara umat pemenang? Sama-sama katakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Kalau engkau terintimidasi dengan keadaan yang terjadi, engkau tidak akan cakap menanggung segala perkara. Kalau engkau terintimidasi dengan perkataan orang yang mungkin memfitnah dan melemahkan, engkau tidak cakap menanggung segala perkara. Tetapi Paulus berkata, semuanya itu bukan rahasia bagiku. Artinya apapun yang dunia mau kerjakan, yang dunia mau lakukan bagi saudara, dia tahu rahasianya di dalam Yesus. Karena Yesus memberi kekuatan yang memampukan dia untuk cakap menanggung segala perkara. Jadi dengan kata lain, ketika engkau menghadapi bahkan keadaan yang belum terjadi pun, engkau sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi orang yang cakap menanggung segala perkara. Kalau engkau tahu engkau cakap menanggung segala perkara, perlukah kita takut dengan masa depan kita? Perlukah kita takut saudaraku dengan keluarga rumah tangga kita ke depan? Tidak perlu takut. Masalah ada, tantangan ada, tapi kita punya Yesus yang memberi kekuatan, yang tidak pernah meninggalkan. Dia ada di pihak saudara, mengerjakan mujizat, mengerjakan perkara dahsyat bagi saudara dan saya, sehingga kita orang-orang yang akan tampil sebagai orang yang cakap menanggung segala perkara. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, saya lihat orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Hari-hari ini kita menghadapi banyak perkara, tapi kita harus berkata, saya cakap. Banyak perkara hidup saudara. Lagunya aja ada saudara. Banyak perkara
Saudaraku, kalau bisa ya lagunya adalah segala perkara saya menang. Amin. Nggak ada persoalan dengan perkara yang kita hadapi. Yang penting kita dalam Yesus. Yang penting kita tetap tinggal dengan Dia. Yang penting hati kita melekat dengan Dia. Pemazmur berkata di dalam Pemazmur 91, orang yang melekat kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi dia, Tuhan akan melindungi dia. Haleluya. Sekalipun saudara kanan kiri orang bertumbangan, kata Alkitab, tapi kita hanya menontonnya. Kita hanya apa? Menontonnya. Artinya apa? Karena Tuhan di pihakmu yang berperang menggantikan engkau. Mana umat pemenang? Wow. Bilang sama sebelah saudara, ada orang yang menggantikan kita untuk berperang. Amin. Saudaraku, ketika kita menghadapi satu keadaan yang kita sadar kita nggak mampu atasi, maka pastinya kita akan mencari seseorang yang mampu dan terbiasa untuk semua keadaan itu. Saya mau berkata saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sudah terbiasa. Amin. Bahkan Alkitab berkata dia mati di atas kayu salib hanya untuk saudara dan saya. Selesaikan dosa, selesaikan penyakit, selesaikan jauhnya kita dari Tuhan, supaya kita punya hubungan yang dekat, hubungan yang intim, mengalami sebagaimana Tuhan inginkan, mengerjakan sebagaimana Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Dia Tuhan yang dahsyat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia kuat di dalammu, Dia hebat di dalammu, Dia dahsyat di dalammu, sehingga kita berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar, lebih dahsyat. Haleluya. Ada dua hal saudara saya mau bagikan malam ini. Mengapa saudara dan saya dapat menjadi cakap menanggung segala perkara. Ya, bisa dimunculkan saudara. Mengapa kita bisa? Mengapa kita mampu? Padahal dalam hidup kita banyak perkara. Saudara jangan persoalkan banyak perkaranya. Nah, minimal ada dua syarat yang harus saudara dan saya lakukan agar kita cakap menanggung segala perkara. Perhatikan saudara, Paulus menghadapi banyak perkara, banyak keadaan yang sulit. Dia bukan hanya menghadapi kekurangan, tapi dia juga menghadapi penderitaan. Dia menghadapi penganiayaan. Dia juga mengalami sakit, saudaraku. Bahkan ketika dia berdoa kepada Tuhan, minta duri dalam daging, artinya sakitnya diangkat oleh Tuhan. Tuhan menjawab, tidak saudaraku. Tapi saudara, apakah dengan ketika dia tahu tidak menyembuhkan dia, Tuhan tidak menyembuhkan dia, membuat dia kecewa dengan Tuhan? Membuat dia menjauh dari Tuhan? Itu malah membuat Paulus semakin gila-gilaan dengan Tuhan, semakin setia, semakin luar biasa. Ketika dia masuk penjara saudara, orang-orang tidak mempedulikan dia ditentang dan sebagainya. Tapi di penjara saudaraku, dia tetap melayani Tuhan. Ingat saudara, tujuan dari setiap perkara adalah untuk menjadikan kita cakap dan naik level. Halo. Tujuan dari setiap masalah dan perkara yang kau dan saya hadapi adalah untuk menjadikan kita cakap. Oh, mana suara umat pemenang. Jadi tujuan dari setiap perkara adalah untuk menjadikan kita apa? Cakap. Terlatih. Amin. Dan naik level. Halo. Perlu takut dengan banyak perkara? Nggak perlu. Bilang sama sebelah saudara, itu adalah anak tangga untuk kita naik. Amin. Amin. Nah, saudaraku, hal yang pertama kita akan belajar bersama. Kita cakap menanggung segala perkara dengan tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Artinya saudara nggak boleh lepas dari Dia. Keadaan, penderitaan, kesulitan, kesukaran, kita nggak boleh lepas dari Dia. Karena yang menjadi sumber kita cakap menanggung segala perkara adalah Tuhan. Karena yang menjadikan saudara dan saya bisa melewati segala keadaan adalah Tuhan. Tadi saya berkata bukan engkau yang hebat,
Bukan engkau yang jago, bukan engkau yang ahli. Tapi Tuhan yang hebat, Tuhan yang jagonya, Tuhan yang ahlinya, saudara. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 5 sampai sama 7, saudaraku. Saya bacakan buat kita semua. Di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam dia, mana suara umat pemenang, aku tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam aku. Hasilnya apa? Kita berbuah banyak. Bilang sama sebelah saudara, dalam Yesus engkau berbuah banyak. Dalam Yesus engkau semangat. Dalam Yesus engkau terus menyala-nyala. Dalam Yesus engkau tidak bisa ditaklukkan. Amin. Dan dalam Yesus engkau mengalahkan dunia. Halo, berikan sorak-sorai. Dan ada peringatan buat setiap kita. Sebab di luar Yesus, apa? Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa, saudara? Ketika engkau dan saya tidak melekat kepada sumbernya. Ingat, kita bukan sumbernya. Sekuat-kuatnya kita, ada waktunya jadi lemah. Semampu-mampunya kita, ada waktunya error. Betul apa betul, saudaraku? Jadi sadarilah, saudara. Kalau di masa mudamu mungkin engkau kuat mengangkat 100 kilo. Tapi pertanyaannya, kalau engkau sudah usia 60 tahun. 6 on kali yang kau angkat. Betul apa betul? Apalagi kalau stroke. Angkat sendok aja gak mampu. Betul gak? Jadi saudaraku, jangan bangga kalau hari-hari ini engkau kelihatan hebat. Jangan engkau berkata, aku masih kuat. Ada waktunya engkau akan tahu bahwa manusia gak ada yang mampu. Kita perlu Tuhan, melekat dengan Tuhan. Oh, kita bukan hanya menang, tapi kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya dalam kekekalan. Karena Dialah yang menjadi sumber kekuatan. Dia berkata, jangan takut, jangan gelisah. Aku pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ayo berikan sorak-sorak yang meriah buat Dia. Haleluya. Kita gak bisa buat apa-apa, Dia gak berdaya. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya lihat sakit gigi. Lumayan 2 hari. Saudara, kalau orang sakit gigi, saudara suka makan apa sebelum sakit gigi? Kalau engkau sakit gigi, itu makanan enak tetap gak bisa dimakan. Halo, baru sakit gigi. Tapi saya bingung, ada lagu berkata, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ayo, saudara mau yang mana nih? Dua-duanya gak mau, saudara. Betul-betul. Sakit gigi lebih gak enak daripada sakit hati. Sakit hati gampang. Minta Tuhan beresin, ampuni, selesai. Sakit gigi, saudara. Rasanya pengen cari tali, ikat giginya di depan pintu, saudara. Tiba-tiba ada orang yang gak sengaja buka, lepas, saudaraku. Tapi jangan dicoba. Itu bahaya, saudara. Ayo. Artinya, saudara, kita nggak berdaya. Betul? Kita perlu melekat dengan Tuhan. Kita perlu bertumbuh dalam keintiman. Kita perlu semakin hari semakin jatuh cinta dengan Dia. Oh, haleluya. Lihat ayat 7 berkata, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Lihat. Ketika saudara dan saya tinggal di dalam Dia, dengan kata lain kita menjadi anak-anak kerajaan. Kita menjadi keluarga Allah. Amin. Menjadi bagian orang inti di dalam keluarga Allah. Kita berkata apa? Mintalah. Halo, coba kita baca ayatnya. Mintalah apa? Apa saja yang kamu kehendaki. Dan apa? Saya lihat. Ketika engkau tinggal dalam Dia, tidak beralih dari Dia, tetap fokus dengan Dia,
Bukan hanya engkau kuat, tapi doamu dijawab oleh Tuhan. Engkau dibela oleh Tuhan. Engkau diberi kemenangan oleh Tuhan. Katakan haleluya. Jadi dengan kata lain, orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia pasti cakap menanggung segala perkara. Enggak ada urusan kita dengan segala perkara. Yang harus kita urus, tetap tinggal dalam Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Ada masalah, tetap tinggal dalam Yesus. Ada tantangan, tetap semakin tinggal dalam Yesus. Orang yang tinggal di dalam Yesus akan terus berbuah. Orang yang tinggal di dalam Yesus akan doanya dijawab oleh Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Yesus tidak akan pernah menjadi lemah. Yang terakhir, yang kedua, saudara, pastinya orang yang tinggal di dalam Yesus akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menanggung segala perkara. Pastinya orang yang tinggal di dalam Yesus akan mendapat kekuatan untuk bersyukur. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Apa hasilnya kalau kita tinggal dalam Yesus? Agar kita cakap menanggung segala perkara. Yang kedua berkata, kita cakap menanggung segala perkara dengan apa? Udah ada di depan? Sudah lihat. Bagaimana kita cakap menanggung segala perkara? Yang pertama, tetap tinggal di dalam. Yang kedua, kita cakap menanggung segala perkara dengan tetap percaya penuh. Kepada siapa? Kepada siapa? Ayo tetap percaya penuh. Keadaan jangan melemahkan imanmu. Situasi jangan menggoncangkan imanmu. Semakin engkau tahu keadaan berat, goncangan berat, semakin engkau percaya, semakin engkau beriman, semakin engkau tingkatkan imanmu dalam Tuhan, saudara. Mengapa kita harus tetap percaya, saudara? Kita lihat Yohanes 14. Saya yakin betul orang yang tetap percaya penuh, dia akan melakukan perkara yang besar. Amin. Ayat 12 sampai 14 berkata, Yesus berkata kepada kita. Ini bukan hanya untuk murid-muridnya yang 12. Bilang sama 11, saudara, ini untuk kamu. Ini untuk kita semua. Amin. Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia... Halo, mana suaranya? Katakan, saya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu. Saudara, buat setiap kita akan berkata yang pernah melakukan perkara yang besar adalah Yesus. Betul apa betul? Tapi di pihak Yesus sendiri, dia berkata kebalikannya. Saudara nggak sadar kan? Yesus bilang apa? Halo, mana nih suara umat pemenang nih? Yesus bilang apa kepada saudara? Yesus bilang apa kepada saudara? Kepada orang yang percaya, kita akan melakukan perkara yang sama seperti Yesus lakukan. Bahkan apa? Lebih besar. Lebih besar. Wah, ayo berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wah. Yes, lebih lagi, lebih lagi. Ingat, di posisi surga berkata, engkau akan melakukan yang lebih besar. Yesus bangkitkan orang mati. Engkau percaya, engkau bukan hanya membangkitkan orang mati. Kalau Yesus sekian banyak orang, engkau lebih banyak. Amin. Amin. Oh, haleluya. Saudara, lihat ayat 13 kembali di sini katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Yesus akan melakukannya supaya apa? Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Wow. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, dalam nama siapa? Yesus akan melakukannya. Kalau sakit tumpang tangan, perintahkan penyakit lenyap dari tubuhmu. Kalau anakmu sakit tumpang tangan,
olesi minyak, katakan engkau sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau menghadapi segala keadaan, katakan badai jadilah tenang dalam nama Yesus. Kalau rumah tanggamu ada badai, katakan rumah tanggaku badainya tenang. Shalom Allah turun dalam nama Yesus. Amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan langsung panik. Jangan langsung kebingungan. Jangan langsung, wah ini gimana nih. Cari pendeta, pendetanya nggak ada. Halo, saudaraku, tenang. Jangan seperti murid-murid saudara ketika menghadapi badai, berusaha dengan kekuatannya, akhirnya takut. Ujungnya cari Tuhan. Yesus bilang, kamu dapat melakukan yang lebih. Dia tenangkan badai, dia berjalan di atas badai. Engkau tenangkan badai, engkau berjalan di atas badai. Engkau berjalan di atas masalah, engkau berjalan di atas keadaan, engkau berjalan di atas tantangan. Karena Allah berkata, engkau percaya, engkau dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih besar. Haleluya. Jadi saudara, orang yang tetap percaya penuh, orang yang beriman kepada Tuhan, dia akan melakukan perkara yang besar. Yang pertama, bagaimana kita dapat cakap menanggung segala perkara? Tetap tinggal dalam Yesus. Jangan jauh dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita cakap menanggung segala perkara? Tetap percaya penuh kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan dan bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Yes. Kau turun tangan. Saudara boleh kepalkan dua-dua tanganmu. Katakan, aku percaya. Ya Allah dahsyat. Dalam setiap perkara dia turun tangan. Dia memberkati kemenangan, dia memberkati jalan keluar bagimu. Lebih lagi. Aku percaya. Dia turun tangan. Oh, dia pulihkan keluargamu, dia pulihkan kesehatanmu, dia pulihkan usahamu. Tetap percaya, tetap beriman. Amen. Haleluya. Lebih lagi katakan, aku percaya. Dia pasti turun tangan. Oh, sebab dia Allah yang dahsyat ajaib. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Semua saudara menyembah dia, menyembah dia. Katakan, aku percaya Tuhan turun tangan malam ini. Tuhan turun tangan atas hidupku. Tuhan turun tangan atas keluargaku. Tuhan turun tangan atas semua keadaanku. Dia ajaib. Dia mengerjakan perkara besar. Dia jadikan aku cakap menanggung segala perkara. Dia jadikan aku mampu untuk mengerjakan perkara-perkara besar. Dia layak disembah. Dia layak dimuliakan. Hari-hari ini lebih fokus lagi dengan Tuhan. Angkat suaramu, katakan, Tuhan, aku tidak mau jauh. Aku mau semakin mencintai Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin dalam di dalam Engkau. Pengenalan dalam Tuhan menjadikan Engkau kuat dan dapat bertindak dalam hal-hal yang dahsyat. Yesus, kami menyembah-Mu. Yesus, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Aku percaya.
segala perkara. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan memberikan persembahan. Saudara bisa memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop yang diterima pada saat masuk tadi. Kami juga menyediakan amplop persembahan khusus dan lainnya jika ada Bapak Ibu Saudara yang mengembalikan persembahan persepuluhan. Pada saat malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa, kita mengangkat persembahan kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebesaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami kembali dikuatkan Tuhan. Kami mau lebih lagi cakap Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu Bapa, bahwa kami semakin dekat bersama-sama dengan Engkau, bahwa kami semakin intim bersama dengan Engkau. Tuhan, malam hari ini kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap pekerjaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk setiap anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan Tuhan persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan bila kiranya Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Shalom sahabat kerajaan, 2021 kan belum setengah tahun nih. Sahabat lebih banyak dengerin yang negatif atau yang positif? Sekalipun sahabat banyak dengerin yang negatif, yuk kita bikin positif bersama saya, Rere, di Jordan Info minggu ini. Ibadah Jumat Agung diadakan Jumat ini tanggal 2 April 2021 di ibadah yang pertama pukul 9 pagi dan ibadah yang kedua pukul 6 sore. Di kedua ibadah disertai perjamuan kudus. Informasi selanjutnya, ibadah HK setiap hari Sabtu pukul 4 sore live di akun Facebook Gereja Sengadan Singkawang. Bagi kamu anak muda, yuk bergabung di Persekutuan Pemuda dan Remaja setiap hari Sabtu pukul 6.30 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, yuk motivasi mereka untuk mengikuti ibadah anak setiap hari Minggu pukul 11 siang live di akun Facebook Gereja Sengadan Singkawang. Nah, kita udah di penghujung info nih. Oh ya sahabat, mulai bulan depan ibadah kita ada 3 kali loh. Di ibadah yang pertama pukul 9 pagi, ibadah yang kedua pukul 5 sore, dan ibadah yang ketiga pukul 6.30 sore. Di ketiga ibadah diadakan perjamuan kudus. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, setiap kita diberkati Tuhan hari ini, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Katakan, saya menang, saya dikuatkan, saya cakap bersama Yesus. Saya mau dengar tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Serukan haleluya, haleluya. Kau kuatkan, aku bertahan.
kemenangan. Sorakan haleluya. Haleluya. Setiap kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami hingga selesai. Sebentar kami akan pulang. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Mari umat pemenang kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus dengan setianya, Dia menguatkan kita. Dia membawa kita di jalan kemenangan. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kita berdoa, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan.